Bab 541, membuat jalur mana. Dan kemudian, semuanya dimulai. Proses panjang untuk sepenuhnya mereformasi jaringan jalur mana miliknya. Untuk saat ini, Sang memutuskan untuk tidak mengubah jaringan lamanya. Sebaliknya, dia akan menambahkan jaringan kedua yang menghubungkan ke jaringan pertama. Seperti ini, dia masih bisa menggunakan semua serangannya tanpa harus mencari tahu jalur mana apa yang sebenarnya dia perlukan di masa depan. Kemudian, ketika dia memahami semua jalur mana untuk semua negara, dia akan menghapus jaringan lama dan hanya menggunakan jaringan baru. Tapi, untuk saat ini, dia akan mempertahankan keduanya. Sang mulai merapalkan mantra Kalen. Sudah beberapa tahun sejak dia melemparkannya terakhir kali, dan dia sedikit keluar dari latihan, tapi hanya butuh beberapa jam untuk kembali ke alurnya. Setelah itu, Sang mulai mengubah jalur mananya. Pertama kali dia melakukannya, dia cukup gugup. Bagaimanapun, satu kesalahan pada dasarnya bisa melumpuhkannya secara permanen. Karena itu, dia memeriksa 3 kali lipat dan 4 kali lipat setiap mantra yang akan dia gunakan. Ketika dia menyelesaikan mantra pertama, Sang merasakan sensasi terbakar datang dari jari tengah kanannya. Pada saat ini, jalur mana baru terbentuk di dalam jarinya, dan Sang tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya telah dilemparkan ke dalam air sedingin es. Mata kanan Sang tertutup setengah. Dia menarik napas dalam-dalam. Bahunya tenggelam. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 60 tahun, Sang merasa lelah. Untuk pertama kalinya selama ini, Sang ingin tidur. Dalam beberapa detik berikutnya, Sang hampir berhenti berpikir. Patah. Lalu, dia tiba-tiba menarik perhatian. Semua panas kembali, dan rasa lelah pun hilang. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sang melihat jarinya dengan penuh minat, dan dia melihat jalur mana yang baru. Benar saja, membuat jalur baru menghabiskan mana dalam jumlah besar. Jalur mana yang kecil ini membutuhkan begitu banyak mana hingga aku merasa seperti akan mati karena hipotermia, padahal jelas bukan itu masalahnya. Kemudian, Sang menarik napas dalam-dalam saat dia membandingkan ukuran jalur mana kecil ini dengan jalur mana yang jauh lebih besar yang perlu dia bangun. Saya pada dasarnya bermain-main dengan cadangan energi tubuh saya. Saya tidak bisa melakukan apapun yang melampaui seluruh mana di dalam tubuh saya. Mantra ini pada dasarnya bertindak seperti keracunan mana kegelapan. Jika semua manaku habis sementara keracunannya belum teratasi, aku akan mati. Ini berarti saya harus membuat jalur mana secara perlahan dan dalam ledakan kecil. Saya tidak bisa membuat seluruh jalur mana dengan satu mantra. Untungnya, saya tidak perlu membuat yang lengkap hanya dengan satu mantra. Saya cukup membuat 10% jalur mana dan kemudian membuat 10% lainnya. Prosesnya sendiri tidak berbahaya. Bahayanya hanya jika saya tidak sabar atau melakukan kesalahan saat perhitungan. Selama saya mengikuti aturan dan protokol, tidak akan ada masalah. Saya kira ini seperti mengemudi. Agak mudah, tapi satu kesalahan bisa berakibat buruk. Sang duduk dan menghitung perubahan selanjutnya. Setelah memeriksa semuanya, lagi dan lagi, Sang melakukan mantra kedua. Jalur mana baru muncul di jari tengah kanan Sang, tapi jalur itu berhenti tumbuh di tengahnya. Dibandingkan dengan yang pertama kali, Sang merasa sedikit lelah tetapi tidak lelah. Dia merasa agak sejuk tetapi tidak kedinginan. Itu jauh lebih mudah. Baiklah, yang berikutnya. Sang menciptakan jalur mana berikutnya. Dan yang berikutnya. Dan yang berikutnya. Setelah beberapa saat, pikiran Sang kembali ke rutinitasnya, tetapi dibandingkan sebelumnya, Sang masih ekstra hati-hati. Setiap kali dia menyadari bahwa dia tidak memeriksa semuanya secara detail, mata kanannya melebar, dan dia memaksa dirinya untuk memeriksa semuanya lagi. Dia tidak bisa membiarkan dirinya berpuas diri dalam rutinitas. Ini berbeda dengan pelatihan. Dalam latihan, Sang pada dasarnya tidak bisa mengambil langkah mundur secara tidak sengaja. Dia akan selalu melangkah maju, meskipun beberapa langkahnya tidak terlalu bagus. Tetapi jika Sang melakukan kesalahan di sini, dia akan meledakkan otaknya sendiri. Banyak waktu berlalu. Sang masih tidak tahu sudah berapa lama dia pergi dari kerajaan badai, tapi dia tahu itu sudah lama sekali. Dan pada hari ini, Sang mencapai pos pemeriksaan pertamanya. Sang menarik napas dalam-dalam dan memeriksa semua jalurnya. Pada saat ini, ada banyak sekali pipa terputus yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika seseorang melihat ke sebuah pohon dan mengambil batang serta dahan yang menghubungkan langsung ke batang tersebut, seseorang dapat melihat seperti apa tubuh Sang saat ini. Itu pada dasarnya adalah kumpulan tabung kecil yang tidak mengarah kemana pun di tepi tubuhnya. Jalur mana khusus Great Sword State telah selesai. Kemudian, Sang memusatkan perhatian pada sisa tubuhnya. Sekarang, saya perlu membuat seluruh kerangka dasar yang saya perlukan untuk setiap negara bagian. Ini akan memakan waktu sangat lama. Jalur mana yang ditempatkan Sang sangatlah banyak. Sang menduga dia mungkin berjumlah lebih dari 1 juta, dan Sang hanya memerlukan beberapa menit untuk 1 menit. Namun kerangka dasarnya bahkan lebih gila lagi. Sang tidak perlu membuat jalur mana sebanyak itu, tetapi jalur tersebut harus sangat stabil dan besar, yang akan membutuhkan lebih banyak mana. Sang tahu bahwa dia akan mempermainkan nyawanya jika dia memutuskan untuk membuat lebih dari 10% jalur mana medium dengan satu mantra. Dan yang besar akan memakan waktu lebih lama lagi. Yah, setidaknya aku hanya perlu melakukannya sekali saja, pikir Sang.
Saya harus melakukan jalur individual untuk keempat negara bagian, namun saya hanya perlu membuat kerangka dasar satu kali saja. Sebaiknya buat sekarang. Sang telah diisolasi dalam waktu yang sangat lama, dan sekarang, dia akan membuat seluruh kerangka dasar untuk jalur mananya, yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Namun, itu tidak menjadi masalah. Sang sudah tahu sejak awal bahwa menempa jalan baru sangatlah sulit. Jika jalur prajurit lebih kuat, Sang mungkin bisa meminta seseorang untuk membuat rencana jalur mana untuknya dan membiarkannya diselesaikan oleh orang lain hanya dalam beberapa tahun. Apa yang membutuhkan pelatihan dan perencanaan khusus Sang selama beberapa dekade sekarang mungkin hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun bagi para pejuang di masa depan. Meskipun menyempurnakan teknik seseorang adalah proses yang paling memakan waktu bagi semua pejuang, ini sebenarnya adalah bagian yang paling sedikit memakan waktu bagi Sang. Merencanakan dan menciptakan kembali jalur mana membutuhkan waktu lebih lama daripada menyempurnakan tekniknya. Tapi Sang bersedia melakukannya. Bab 542, memaksakan. Akhirnya selesai. Sang berkata keras-keras sambil jatuh telentang. Itu memakan waktu sangat lama. Dia berpikir ketika pikirannya rileks untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, Sang juga tidak bisa berhenti memandangi karyanya yang sudah selesai. Jaringan jalur mana yang saling berhubungan yang rumit namun sangat logis kini ada di dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan pertumbuhan jalur mana alami yang kacau, jalur baru ini sangat lurus dan teratur. Membandingkan jalur mana alami dengan yang baru seperti membandingkan jaringan akar pohon dengan jaringan pipa. Yang satu jelas lebih mudah dipahami dan teratur dibandingkan yang lain. Selain itu, jaringan jalur mana baru dirancang untuk membuat perubahan mudah di masa depan. Sang cukup menghapus satu dan menambahkan satu tanpa perlu mengubah jalur mana lainnya. Tentu saja, jaringan jalur mana yang lama masih ada di dalam tubuh Sang, dan dia masih menggunakannya untuk apapun yang bukan keadaan pedang hebatnya. Sayangnya, keharusan untuk menjaga kedua jaringan tetap aktif setiap saat telah melemahkan cadangan Sang secara signifikan. Seperti yang dia prediksi, Sang sekarang hanya memiliki sekitar 50% dari kekuatan sebelumnya. Tapi itu tidak berarti dia lebih lemah dari sudut pandang kekuatan pertempuran. Sementara seluruh tubuhnya bergerak lebih lambat dan pukulannya lebih ringan, kemampuan Sang untuk berakselerasi dan beradaptasi dengan jenis gerakan apapun sangatlah gila. Beberapa gerakan Sang menjadi sangat aneh sehingga orang bahkan akan berpikir bahwa beberapa hukum dasar fisika tidak berlaku padanya. Misalnya, Sang bisa mengayunkan seluruh kekuatannya ke kanan, tetapi di tengah ayunan, pedangnya tiba-tiba bergerak ke arah berlawanan dengan kecepatan yang sama. Sepertinya inersia tidak ada. Cara kerjanya sebenarnya adalah ledakan mana yang tiba-tiba. Jika seseorang membayangkan Sang mengayunkan bahan peledak, dia tidak akan terkejut ketika pedang Sang tiba-tiba melesat ke arah berlawanan setelah meledakkan bahan peledak tersebut. Namun jika membayangkan gerakan yang sama tanpa bahan peledak, rasanya sangat tidak wajar. Itu karena kekuatan ledakan berada di dalam lengan Sang dan tidak terlihat oleh mata. Terlebih lagi, karena otot Sang tidak perlu mengorbankan kekuatannya sendiri untuk mencapai kepadatan mana yang diperlukan untuk melakukan serangan yang kuat, akselerasi Sang juga sangat cepat. Meskipun kecepatan tertinggi serangan Sang lebih lambat dari sebelumnya, serangannya mencapai kecepatan tertinggi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Misalnya, roket luar angkasa lebih cepat dari peluru. Jika roket harus berakselerasi dari nol, dibutuhkan beberapa detik untuk menempuh jarak 1 km. Sebuah peluru tidak akan membutuhkan waktu selama itu. Tetapi jika perlombaan berlangsung sejauh 1000 km, dan bahkan jika peluru dapat menempuh jarak sejauh itu, peluru tersebut akan kalah dalam perlombaan dengan jarak yang sangat jauh. Roket luar angkasa adalah kerangka lama Sang, sedangkan peluru adalah kerangka barunya. Itu tidak lebih lemah atau lebih baik. Itu berbeda. Namun bagian pentingnya adalah aspek yang berbeda ini hanya akan seperti ini dalam jangka waktu yang terbatas. Pada akhirnya, ketika Sang mencapai alam kelima, dia akan menyingkirkan semua kelemahan kedua kerangka tersebut dan mempertahankan kelebihan keduanya. Namun sampai saat itu tiba, Sang harus berjuang dengan kerangka kerjanya saat ini. Setelah beberapa saat mengagumi kerangka jalur mana barunya, Sang berdiri dan berkonsentrasi pada langkah terakhir. Sekarang, aku perlu memahami hal yang sebelumnya aku hentikan untuk memahaminya. Sang meraih sword dan melakukan beberapa latihan ayunan. Saat dia menggunakan jalur mana barunya, dia merasakan ayunannya menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Tidak ada gerakan yang canggung. Sepertinya tubuhnya diciptakan khusus untuk melakukan gerakan-gerakan ini. Sepertinya dia dilahirkan untuk menyerang seperti ini. Mengayunkan pedangnya belum pernah terasa sebaik ini sebelumnya. Itu hampir ajaib. Sepertinya pedangnya adalah bagian dari tubuhnya. Sang mengira dia akan keluar dari latihan setelah tidak bertarung terlalu lama, tapi dia salah besar. Faktanya, akan sulit bagi Sang untuk tidak melakukan serangannya dengan sempurna. Meskipun dia harus secara aktif berkonsentrasi untuk melakukan serangannya dengan sempurna sebelumnya, serangannya sekarang diluncurkan dengan sendirinya dengan sempurna. Sang hanya perlu mengayunkan pedangnya dengan cara yang paling nyaman, dan cara itu selalu merupakan cara yang sempurna. Itu seperti dua potongan puzzle yang diklik bersamaan. Itu seperti sebuah kotak yang masuk ke dalam lubang persegi. Itu seperti tutup botol yang dimasukkan ke dalam botol. Itu sangat pas. Serangan dan tubuh Sang dibuat untuk satu sama lain. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, perasaan kesempurnaan kembali ke Sang.
Sang telah merasakan perasaan itu ketika dia menyelesaikan jalan sejati bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang dia merasakan perasaan yang sama lagi. Itu sempurna, mudah sekali, pikir Sang saat pedangnya bergerak dengan sendirinya. Faktanya, karena tubuh Sang sekarang lebih lemah, pedang besar miliknya yang sudah berat seharusnya menjadi lebih sulit untuk diayunkan. Namun, ternyata tidak. Faktanya, sangat mudah untuk diayunkan. Terlebih lagi, tubuh Sang ternyata tidak selambat yang dia perkirakan. Sebenarnya, apakah ini lebih cepat? Tapi itu tidak mungkin terjadi, bukan? Tubuhnya seharusnya lebih lemah, dan pastinya lebih lemah. Jadi, bagaimana serangannya bisa lebih cepat lagi? Saat Sang terus mengayunkan pedangnya dalam keadaan keheranan, dunia di sekelilingnya tampak berubah. Perlahan Sang mulai merasakan aura tertentu muncul di sekelilingnya. Rasanya seperti dirinya sendiri. Ya, benar, saat Sang mengayunkan pedangnya lagi, dia merasakan sekelilingnya ikut bergerak. Setelah beberapa ayunan lagi, mata kanan Sang melebar. Saya mengerti. Lalu, Sang berhenti. Untuk beberapa saat, Sang memejamkan mata kanannya dan mengumpulkan pikirannya. Dia telah memahaminya. Dia akhirnya memahami hal yang dibutuhkan seorang pejuang normal untuk mencapai alam kelima. Dan dengan pemahaman itu pula muncul pengetahuan mengapa serangannya begitu cepat. Jika seseorang menganggap memahami jalan sejati sebagai konsep tingkat 1, memahami hal yang dibutuhkan para pejuang untuk mencapai alam kelima akan dianggap sebagai konsep tingkat 2. Seorang penyihir tertinggi yang mengetahui konsep level 2 jauh lebih kuat daripada penyihir tertinggi yang hanya mengetahui konsep level 1. Hal serupa juga terjadi pada kasus Sang. Menyempurnakan teknikku berarti menyempurnakan keberadaannya, pikir Sang. Tangan kiri Sang melepaskan pedang hebatnya, yang tidak biasa. Sang selalu menggunakan dua tangan dalam keadaan pedang hebatnya. Mata kanan Sang terpejam, dan dia mengayun ke depan. Mengayunkan pedang sebesar itu hanya dengan satu tangan akan terasa canggung dan tidak praktis bagi Sang. Namun, dunia membantu mendorong pedang Sang ke depan. Pada akhirnya, Sang menyelesaikan serangan mulus hanya dengan satu tangan. Kontrol sempurnaku atas serangan itu memungkinkanku meminjam kekuatan mana di sekitarku. Ini seperti tangan tambahan yang mendorong pedangku dari belakang. Ia tidak bisa mengayunkan pedangnya sendiri, tapi ia pasti bisa membuatnya lebih kuat. Lalu, Sang tersenyum. Ini dia, ya, ini adalah kekuatan alam kelima yang normal. Tidak buruk. Saya tidak tahu apakah pejuang lain telah memahami hal ini selama saya tidak ada, tapi saya pikir saya harus tetap memberinya nama. Meskipun sudah ada. Di satu sisi, aku memaksakan kehendakku pada lingkunganku, membuat lingkunganku melakukan perintahku. Jadi, menurutku aku akan menyebutnya memaksakan. Bab 543, meninggalkan gua. Sang mencoba Impose beberapa kali lagi dan semakin mengenalnya. Impose meningkatkan kekuatannya cukup banyak, dan bahkan memungkinkan Sang mengayunkan pedang hebatnya hanya dengan satu tangan. Sepertinya dia mengayunkan pedang besarnya seperti pedang panjangnya. Ketika Sang memikirkan hal itu, dia tiba-tiba berhenti. Aku bisa mengayunkan pedang hebatku seperti pedang panjangku. Sang berpikir sambil menggaruk dagunya. Maksudku, itu pasti bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Bisa dibilang, pedang hebatku sekarang bisa bergerak hampir secepat pedang panjangku, dan itu sangat mengesankan. Namun, itu tidak terasa seperti pedang hebat lagi. Jika saya membutuhkan kecepatan, saya hanya akan menggunakan negara lain. Saya ingin tahu, apakah ada cara untuk menggunakan Impose dengan cara yang berbeda. Sang berpikir sambil melihat pedang hebatnya. Sang menutup mata kanannya dan fokus pada lingkungan sekitar. Setelah berlatih beberapa saat, Sang dapat merasakan bagaimana pikirannya menggerakkan dunia di sekitarnya. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia hanya ingin ayunannya memiliki kekuatan yang lebih besar, itulah sebabnya dunia pada dasarnya mendorong pedang besar itu ke depan. Sang menguji beberapa hal dan menemukan bahwa dia juga bisa membuat dunia berkumpul dengan pedang hebatnya. Rasanya agak aneh, itu seperti semua mana di sekitarnya berkumpul di sekitar pedang besar, menyatu dengannya. Ketika Sang mencoba mengayunkan pedang hebatnya lagi, dia hampir tidak bisa menggerakkannya. Rasanya seperti menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Benar saja, itu lebih terasa seperti pedang hebat. Namun, itu seharusnya tidak terlalu berat. Kemudian, Sang menghendaki sebagian mana di dunia meninggalkan pedangnya. Setelah meninggalkan sword, mana di dunia sekarang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan ayunan Sang lagi. Saya dapat menggunakan keduanya sekaligus, tetapi saya hanya memiliki jumlah mana yang terbatas di sekitar. Terserah saya bagaimana saya menggunakannya. Sang mencoba beberapa ayunan lagi dengan penggunaan Impose yang berbeda, dan dia akhirnya mendapatkan hasil yang dia sukai. 50-50, pikir Sang. Aku menggunakan setengah mana untuk menambah berat pedang hebatku dan menggunakan setengahnya untuk mendorongnya ke depan. Seranganku akan bergerak lebih lambat dibandingkan dengan kerangka jalur mana lamaku, tapi masih cukup cepat. Namun, kekuatan seranganku mungkin 2 kali lebih kuat dari kerangkaku sendiri jika aku menggunakan Impose seperti itu. Saya menukar sedikit kecepatan dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya cocok untuk Great Sword State milikku. Setelah mengayunkan beberapa kali lagi, Sang akhirnya selesai melatih Great Sword State miliknya. Sedetik kemudian, pedang mulai terbakar dengan api hitam, dan Sang mengayunkannya ke samping. Pedang berubah menjadi sabre. Setelah itu,
Sang mencoba impose sambil menggunakan sabre miliknya. Hasilnya beragam. Ini agak berhasil, pikir Sang sambil mengerutkan kening. Ia hanya memiliki sekitar 30% dari kekuatan biasanya. Mungkin sedikit lebih. Itu pasti meningkatkan kekuatanku sedikit, tapi itu hampir tidak sebanding dengan Great Sword Step milikku. Saya pikir saya bisa mendorong kecepatan saber saya ke tingkat yang sama dengan kerangka jalur mana saya yang lama, tetapi kekuatannya akan sedikit lebih lemah. Namun, itu sudah lebih baik dari perkiraanku pada awalnya. Saya masih memiliki akselerasi mendadak dan gerakan lincah dari kerangka baru saya. Jadi, secara keseluruhan, kekuatan pertempuranku meningkat, bahkan jika aku tidak berada dalam kondisi pedang hebatku. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, jika Impose dapat menunjukkan kekuatan di negara saya yang lain, apa yang akan terjadi pada negara pedang besar saya ketika saya mempelajari Impose untuk negara saber saya? Apakah kekuatannya meningkat dari 100% menjadi 100% ditambah 30%? Apakah tetap 100%? Mungkin ada potensi tersembunyi yang luar biasa dalam menyempurnakan beberapa jalan. Lalu, Sang mengerutkan alisnya. Sebenarnya, aku ingat Relon mengatakan bahwa seseorang perlu memahami dua konsep sebelum mencapai alam penyihir tinggi agar memenuhi syarat untuk posisi asisten pengawas. Ini berarti memahami beberapa konsep sebelum melakukan terobosan mungkin dapat meningkatkan kekuatan seseorang pada tingkat fundamental. Kalau tidak, orang hanya bisa memahaminya setelah terobosan. Maksudku, mereka mungkin masih bisa, tapi mungkin ada efek yang kurang yang hanya bisa muncul jika kamu memahaminya lebih awal. Kemudian, Sang menyadari sesuatu. Seperti spirit sense-ku yang besar. Ya, jika aku memahami jalan lain sekarang, rasa jiwaku mungkin tidak akan berkembang, tapi jika aku memiliki jalan lain sebelum terobosanku, itu mungkin akan menjadi lebih besar. Sekarang, aku cukup yakin. Kekuatan Impose saya akan meningkat semakin banyak Impose berbeda yang saya tahu. Saat itu, Sang harus tersenyum. Benar saja, jalan yang kupilih mengarah pada kekuatan sejati. Setelah memikirkan masa depannya lebih lama, Sang memutuskan sudah waktunya untuk melanjutkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang meninggalkan gua. Dia meledak ke udara dan menembak ke arah selatan. Saat Sang meluncur ke arah selatan jauh di udara, dia menyadari sesuatu. Apakah Warriors Paradise selalu sebesar ini? Sang memeriksa kota selama beberapa detik. Tentu saja, itu tumbuh. Warriors Paradise telah berkembang dari lebarnya 2 km menjadi hampir 4 km. Akademi prajurit juga telah berkembang pesat. Pada saat yang sama, Sang dapat melihat ratusan prajurit panggung komandan di surga prajurit. Itu banyak sekali. Sepertinya aku sudah pergi cukup lama. Namun, Sang tidak berhenti. Dia melesat melewati ngarai dan mencapai kawah, tetapi saat meluncur melewati kawah, Sang harus mengangkat alisnya. Sebuah tim yang terdiri dari 3 prajurit tahap jalan sejati. Saya kira perang tidak lagi berbahaya seperti dulu. Selain itu, bahkan ada spiriter di grup. Sepertinya fusi dengan kerajaan musim semi roh berhasil. Karena Sang meluncur di udara pada ketinggian yang sangat tinggi, orang-orang di bawah tidak melihatnya dengan indera roh mereka. Akhirnya, Sang berhenti di bagian kedua kawah. Kemudian, Sang menutup matanya dan mengaktifkan domain entropi miliknya. Sudah waktunya untuk mencapai tahap awal jalan sejati. Setelah sedikit berkonsentrasi, Sang menarik tahap kekejian jalan sejati ke dunia. Yang mengejutkan, Sang memperhatikan bahwa tidak ada kekejian panggung prajurit yang menyertainya. Tentu saja, masih ada 20 kekejian panggung komandan dan 400 kekejian panggung umum, tetapi tidak ada kekejian panggung prajurit. Sang harus menghela nafas lega ketika dia menyadari hal itu. 400 kekejian panggung umum masih oke, tapi 8.000 kekejian panggung prajurit pasti konyol. Semua kekejian muncul di udara dekat Sang, dan Sang segera memakan kekejian tahap jalan sejati yang muncul di sampingnya. Sementara itu, sisa kekejian berjatuhan ke tanah. Kelompok di bawah Sang bahkan tidak tahu bahwa hujan kekejian akan segera tiba di tempat mereka. Namun, Sang tidak khawatir. Dia hanya melihat ke arah selatan. Sesaat setelah kekejian muncul, bayangan gelap di kejauhan bergerak. Kemudian, WHOOM. Badai besar Wind Mana menyapu ke arah utara. Semua kekejian dikonsumsi oleh Mana, dan Sang terlempar ke utara dengan kecepatan luar biasa. Kelompok di darat juga terlempar ke arah utara. Badai besar bahkan menghempaskan hampir semua binatang dan pejuang di ngarai. Beberapa menara abadi bahkan runtuh. Setelah terbang beberapa kilometer, Sang kembali menegakkan dirinya di udara dengan beberapa ledakan. Di masa lalu, Sang akan takut dengan kemungkinan bahwa Zonebis akan mencoba membunuhnya, tetapi sekarang tidak lagi. Dengan kemanusiaan, Sang merasa seperti manusia normal bagi para binatang. Storm Eagle telah membunuh para kekejian, dan ia bahkan tidak melihat ke arah Sang saat melakukannya. Dalam pikirannya, ia telah membunuh semua kekejian. Sang tidak perlu khawatir. Tapi, tentu saja, Storm Eagle masih terasa luar biasa kuatnya, pikir Sang sambil melihat ke arah selatan. Storm Eagle telah melemparkan Sang ke kejauhan hanya dengan kepakan sayapnya dari jarak puluhan kilometer. Agak aneh membayangkan Relon mungkin lebih kuat dari Storm Eagle. Bagaimanapun, aku harus mencapai tahap jalan sejati awal sekarang dengan kekejian yang baru saja aku konsumsi. Bab 544, kembali ke peradaban. Sang tiba kembali di gua dan berkonsentrasi pada tubuhnya.
Semua prajurit telah meningkatkan level mereka hanya dengan fokus pada tubuh mereka, tetapi Sang akan berbuat lebih banyak. Tubuhnya kini siap untuk mencapai level berikutnya, namun Sang juga fokus pada impose. Biasanya, Sang tidak membutuhkan lebih dari beberapa menit untuk mencapai level berikutnya setelah menyerap kekejian, tapi kali ini, Sang membutuhkan waktu beberapa jam. Dia mencoba yang terbaik untuk menghubungkan impose dengan tubuhnya selama terobosan kecil. Namun, hal itu tidaklah mudah. Memaksakan seperti konsep tingkat 2, sesuatu yang diperlukan untuk mencapai alam berikutnya, bukan hanya tingkat berikutnya. Saat ini, Sang sedang mencoba membuat terobosan besar padahal dia hanya mengalami terobosan kecil, dan hal itu mustahil. Dunia menentukan terobosan seperti apa yang dialami seseorang. Sang jelas tidak memiliki kekuatan atau mana untuk menjalani terobosan besar lainnya, yang hanya menyisakan terobosan kecil. Namun, hanya terobosan kecil saja. Minor, terobosan kecil tidak mengubah tubuh secara mendasar. Itu hanyalah pos pemeriksaan dalam perjalanan seseorang menuju terobosan besar berikutnya. Tapi Sang terus berusaha. Pasti ada cara untuk membuat ini berhasil. Setelah seharian mencoba membuat ini berhasil, Sang berhasil sedikit mengubah terobosan kecilnya. Memang tidak banyak, tapi Sang berhasil memanggil badai kecil mana yang terserap ke dalam tubuhnya. Badai kecil mana masuk ke dalam tubuh Sang, tapi dia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukannya di sana. Sang tidak mengalami terobosan besar, dan dunia hanya punya cara untuk membantu orang-orang dengan terobosan besar mereka. Setelah mengganggu dunia begitu lama, dunia memberinya mana. Dan sekarang bagaimana? Begitu Sang merasakan badai kecil mana, dia memasukkan semuanya ke jalur mana dan mengucapkan mantra. Dalam sekejap, semua mana mulai meningkatkan kepadatan dinding jalur mana miliknya. Jalur mana milik Sang menjadi semakin sulit. Apa tujuannya? Sang tidak yakin. Tentu saja, jalur mananya lebih kuat sekarang, tapi itu tidak terlalu berguna. Jalur mana miliknya sudah cukup kuat untuk menahan segala sesuatu yang Sang bisa lemparkan ke arah mereka. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Tetapi meskipun sekarang tidak ada perbedaan, bukan berarti tidak akan ada perbedaan di masa depan, pikir Sang saat secercah kecil muncul di mata kanannya. Peningkatan kepadatan jalur mana saya mungkin tidak membuat perbedaan saat ini, tetapi jika saya memiliki lebih banyak mana daripada yang dapat ditangani oleh jalur mana saya, ini akan membuahkan hasil yang besar. Saat ini, Sang telah mencapai tahap awal jalan sejati. Tubuhku hanya sekitar 40% lebih kuat dari tubuh binatang, dan kekuatan maksimum yang bisa aku dorong adalah 50% saat ini, tapi aku sudah tahu itu akan terjadi. Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Bahkan dengan tubuh yang lebih lemah dibandingkan binatang buas di levelku, kekuatan pertempuranku masih lebih kuat dibandingkan dengan kerangka jalur mana lamaku. Sang berdiri dan fokus pada tubuhnya. Perlu menunggu sekitar 3 hari sebelum aku bisa menyerap kekejian lainnya. Sepertinya pencernaan kekejian tidak memakan waktu lama lagi. Dengan asumsi saya menyerap 1 kekejian setiap 5 hari, saya mungkin hanya perlu 1 tahun untuk menyerap cukup banyak untuk mencapai puncak level saya saat ini. Saya pikir saya harus fokus untuk mencapai puncak level saya saat ini terlebih dahulu. Mengganggu latihanku setiap 3 hingga 5 hari akan sangat menyebalkan. Kemudian, Sang melihat ke arah utara, meskipun dia masih berada di dalam gua. Aku ingin tahu apa yang berubah di dunia ini. Aku ingin tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sang mengeluarkan kristal komunikasinya dan melihatnya. Tidak ada yang meneleponnya selama pelatihan. Saya pikir saya harus mengunjungi Jeral. Kemudian, Sang meninggalkan gua dan terbang ke langit. Lucunya, kecepatan Sang saat ini cukup mengesankan. Karena Sang memiliki simpanan mana yang jauh lebih sedikit di ototnya, tubuhnya menjadi lebih lemah, tapi itu juga berarti tubuhnya lebih ringan. Namun, dia masih memiliki jumlah mana yang sama di dalam tubuhnya ketika semuanya disatukan. Ini berarti ledakan Sang belum melemah sementara tubuhnya menjadi lebih ringan. Itu membuatnya cukup cepat dan hanya menggunakan ledakan untuk bergerak. Pada awalnya, Sang tidak menyangka bahwa mengubah kerangka jalur mana akan mengubah banyak hal. Sang terbang di udara dengan kecepatan yang mengesankan. Saat terbang, Sang melihat Storm Kingdom di bawahnya. Banyak hal yang berubah. Ada kota-kota baru, dan desa-desa baru. Bahkan ada banyak spiriter dan hutan belantara baru. Sang bahkan bisa melihat binatang yang benar-benar baru. Dan kemudian, Sang melihat sesuatu yang menarik. Dia melihat beberapa prajurit, dan salah satu dari mereka bahkan berada di tahap akhir jalan sejati. Prajurit tahap akhir jalur sejati yang bahkan belum berada di dekat garis depan. Sepertinya segalanya sudah menjadi lebih tenang. Kemudian, Sang memperhatikan hal lain. Menurutku itu lambang Duke, kan? Sang berpikir ketika dia melihat lambang di dada prajurit itu. Sepertinya aku bukan satu-satunya prajurit Duke lagi. Itu juga akan menjelaskan mengapa seseorang dengan kekuatannya tidak berada di garis depan. Akhirnya, Sang tiba di zona Sky Thunder. Tunggu, apakah masih disebut zona Sky Thunder? Maksudku, Jeral seharusnya menjadi raja saat ini, bukan? Apakah masih disebut kerajaan Sky Thunder? Ketika Sang tiba di dekat zona Sky Thunder, dia melihat beberapa prajurit tahap jalan sejati, penyihir tinggi, dan spiriter yang sangat kuat berdiri di perbatasan zona. Apa yang disebut dengan spiriter di alam keempat? Orang yang berjiwa tinggi. Bang! Tiba-tiba, Sang menabrak sesuatu seperti tembok.
Beberapa darah muncul di mulut Sang, tetapi semua lukanya sembuh dalam sekejap. Sang hampir tidak dapat memahami situasi saat ini, bukan karena rasa sakitnya tetapi karena keterkejutan dan keterkejutannya. Dari mana datangnya tembok tiba-tiba? Terlebih lagi, apa yang dilakukan tembok setinggi 10 km di udara? Setelah itu, Sang melihat orang-orang di perbatasan zona Sky Thunder memandang dengan tatapan bermusuhan. Identifikasi dirimu. Pemimpin itu berteriak dengan suara agresif. Indra rohnya tidak dapat menjangkau Sang, tetapi pemimpinnya dapat melihat Sang dengan matanya. Sang mengusap wajahnya sambil melihat area di depannya. Tidak ada apa-apa. Lalu, Sang mengulurkan tangannya. Siapa? Sebuah penghalang muncul di depan Sang. Kurasa itu masuk akal. Memiliki begitu banyak prajurit melewati kastil Anda mungkin menjengkelkan. Bahkan untuk Jeral. Kemudian, Sang melihat ke arah orang-orang di perbatasan, yang hendak melompat ke senjata mereka dan terbang ke arahnya. Aku turun, Sang menyampaikan kepada mereka. Saya tidak tahu ada penghalang di sini. Namun kelompok itu tidak tenang. Aku bilang, kenali dirimu sendiri. Teriak pemimpin itu. Sang hanya mengerutkan alisnya saat dia jatuh ke tanah. Namaku Duke Sword, kata Sang sambil mendarat sekitar 1 kilometer jauhnya dari mereka. Aku ingin mengunjungi Jeral. Pemimpin itu mengerutkan alisnya saat dia menatap ke arah Sang. Ada urusan apa kamu dengan ayah? Bab 545, begitu banyak waktu. Sang ingin menjawab, tapi sebelum dia bisa menjawab, dia mengedipkan matanya beberapa kali karena bingung. Kemudian, dia memandang pria yang diajak bicaranya lebih dekat. Dia tampak berusia awal 20-an, dan dia adalah seorang penyihir tingkat awal. Dia memiliki rambut biru muda, dan dia terlihat cukup berotot untuk seorang mage. Setelah Sang memandangnya sebentar, dia tahu bahwa pria itu benar-benar mirip dengan Jeral. Kamu putra Jeral? Sang bertanya, hampir tidak percaya. Ya, saya Pangeran George. Saya bertanya lagi, mengapa Anda ingin berbicara dengan ayah saya? Jawab Pangeran George. Pangeran George, Sang mengulanginya dengan terkejut. Sudah jelas sekali siapa yang diberi nama Jeral untuk putranya. Tidak ada Pangeran Sang, kan? Sang bertanya. Hentikan pertanyaan yang tidak relevan ini. Pangeran George berteriak dengan penuh wibawa. Anda ditemukan terbang di atas zona larangan terbang. Bahwa saya tidak meminta penangkapan Anda sudah merupakan kebaikan dari pihak saya. Saya tidak ingin menarik kembali kebaikan itu. Dalam keadaan normal, Sang mungkin membalas dengan komentar pasif-agresif, tetapi dia masih bingung karena dia sedang berbicara dengan putra Jeral. Yah, aku ingin ini menjadi kejutan, kata Sang sambil mengeluarkan kristal komunikasi. Tapi sepertinya aku harus menghubunginya dengan cara yang membosankan. Kemudian, Sang menghubungi Jeral. Jeral cukup lama tidak menerima permintaan dari communication crystal miliknya. Jeral sedang berbicara dengan Sylvia sambil beristirahat di dalam kastil. Hingga kristal komunikasinya berdering. Jeral mengeluarkannya dengan mudah dan merasakan aura dari orang yang ingin menghubunginya. Lalu alisnya berkerut. Dia tidak mengenali aura itu. Tapi rasanya familiar. Dia pernah merasakan aura itu sebelumnya. Tetapi di mana? Bahkan setelah 2 detik, Jeral masih tidak tahu milik siapa aura itu, dan dia memutuskan untuk mengangkatnya. Ya, hei, Jeral. Dan kemudian, mata Jeral membelalak. Dia mengenali suara itu dalam sekejap. Kenangan jauh membanjiri pikirannya ketika perang saudara di masa lalu muncul kembali di benaknya. Kemudian, ekspresi Jeral berubah menjadi prihatin dan sedikit khawatir. Di sampingnya, Sylvia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Jeral. Auranya tiba-tiba berubah. Ada apa, sayang? Sylvia bertanya. Jeral tidak langsung menjawab. Halo, Sang mengulangi setelah Jeral tidak menjawab. Ya, Sang. Jeral menjawab dengan canggung. Ya, hai, George kedua tidak mengizinkanku masuk ke zona Sky Thunder, kata Sang. Zona langit guntur. Jeral mengulangi dengan bingung. Oh, zona badai. Baiklah, beri aku waktu sebentar. Kemudian, sambungannya terputus, dan Sang hanya melihat kristal komunikasi miliknya dengan alis berkerut. Baiklah, itu sudah cukup. Teriak Pangeran George. Orang ini telah mengabaikannya selama ini setelah dia berbaik hati tidak menangkapnya. Kristal komunikasimu akan segera berdering, jawab Sang saja. Pangeran George mengertakkan gigi. Dan kemudian, kristal komunikasinya berdering. Pangeran George cukup terkejut karena ramalan Sang menjadi kenyataan, dan ketika dia merasakan aura yang keluar dari kristal komunikasi miliknya, matanya membelalak. Ayah, Pangeran George bertanya. Sang memperhatikan Pangeran George terdiam selama beberapa detik, mungkin mendengarkan Jeral. Setelah Pangeran George menyingkirkan kristal komunikasinya, dia memandang Sang dengan ekspresi yang rumit. Kamu penasihat pedang? Dia bertanya dengan kaget. Terakhir yang kuingat, aku adalah Duke Sword, jawab Sang. Saya kira gelar saya berubah selama saya tidak ada. Pangeran George memandang Sang dengan ekspresi kompleks selama beberapa detik. Kau tahu, ayah dan ibu bercerita banyak kepada kami tentangmu, kata Pangeran George. Kita, Sang bertanya. Kurasa Jeral punya lebih dari 1 anak saat ini. Siapa ibumu? Apakah itu Sylvia? Ibu kami adalah Sylvia Eternal Frost, ya, kata Pangeran George. Sang melihat ke arah Storm Zone sebentar. Hah, dia benar-benar melakukannya, katanya.
Penasihat pedang, panggil aku Sang, Selasang. Aku tidak suka judul. Baik, Sang, kata Pangeran George. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat berterima kasih atas kontribusi Anda dalam perang saudara saat itu. Tanpa Anda, saya mungkin tidak akan ada. Tunggu, ini penasihat pedang. Salah satu orang berkata dari samping Pangeran George. Mereka baru menyadari sekarang. Bagaimanapun, Sang pada dasarnya adalah seorang legenda. Ya, ini adalah pedang penasihat, kata Pangeran George sambil mengangguk. Ayah baru saja memastikannya. Yang lain hampir tidak percaya. Sang tidak yakin bagaimana dia harus menjawab tatapan terkesan ini. Tidak ada yang perlu disyukuri, kata Sang kepada Pangeran George. Aku melawan para penyihir juga demi kebebasanku sendiri. Selain itu, Gerald adalah teman terdekat dan mungkin satu-satunya teman yang kumiliki. Wajar jika aku membantu. Entah kenapa, ketika Pangeran George mendengarnya, ekspresinya menjadi semakin kompleks. Aku akan menonaktifkan penghalang ajaib, kata Pangeran George sambil berbalik ke arah penghalang tersebut. Tolong, beri aku waktu sebentar. Saat Pangeran George membuka penghalang ajaib, Sang hanya menatapnya. Sudah berapa lama saya berlatih dalam isolasi? Pangeran George memandang Sang, masih dengan ekspresi aneh yang rumit di wajahnya. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Kapan kamu diisolasi? Pangeran George bertanya. Sekitar 3 bulan setelah perang saudara berakhir. Pangeran George berhenti sejenak dan menoleh ke arah Sang. Kamu sudah diisolasi selama itu? Dia bertanya dengan kaget. Sang mengangguk. Saya telah sepenuhnya fokus pada pelatihan saya. Hal ini sulit dipahami oleh Pangeran George. Bagaimana seseorang bisa berlatih selama itu? Saya lahir sekitar 8 tahun setelah perang saudara berakhir, kata Pangeran George. Dan saya baru berusia 67 tahun ini. Mata kanan Sang melebar. 75 tahun, Sang bertanya. Pangeran George mengangguk. Saya sudah diisolasi selama 75 tahun. Sang hanya melihat ke depan sebentar dengan ekspresi yang rumit. Itu berarti umurku sekitar 160 tahun. Membuat ulang kerangka jalur mana memerlukan waktu selama itu. Sang berbicara pada dirinya sendiri. Sang mengira dia akan diisolasi selama 30, maksimal 40 tahun. Dia tidak pernah menyangka akan berada dalam isolasi selama 75 tahun. Tidak heran banyak hal telah berubah. Ketika Sang pergi, giliran kerja Gerald baru saja dimulai. Dan sekarang, semuanya hampir berakhir. Begitu banyak waktu. Hilang. Bab 546, rahasianya. Pangeran George menonaktifkan penghalang, dan Sang masuk. Sang telah memperhatikan sikap Pangeran George, dan dia memperhatikan bahwa hal itu tampaknya tidak sesuai dengan konteksnya. Pangeran George mengatakan bahwa dia mengagumi Sang, tetapi dia memiliki ekspresi khawatir dan prihatin di wajahnya. Sepertinya dia takut pada Sang. Sang memeriksa ulang apakah kemanusiaan masih aktif, dan memang benar. Jadi, tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Tapi mengapa penyihir tingkat awal, dan terlebih lagi putra Gerald, merasa khawatir di depan Sang? Ada yang tidak beres, pikir Sang dengan alis berkerut. Meski begitu, Sang terus berjalan menuju kastil Gerald. Agon tidak membawa kastilnya, yang berarti kastil lama Agon sekarang menjadi milik Gerald. Tapi itu tidak terlihat seperti dulu lagi. Gerald pada dasarnya mengubur kulit kerangka luar di bawah biji dan batu, menciptakan citra kastil yang lebih tradisional. Sang melihat sepasang penyihir sejati berjalan melewati kastil. Berdasarkan apa yang dia lihat, Sang menduga bahwa para penyihir sejati ini adalah semacam juru tulis yang mengatur semua informasi kerajaan. Sang melangkah ke kastil dan berjalan menuju ruang singgasana. Dia telah menemukan Gerald dengan spirit sense-nya. Dia telah berubah. Gerald berjanggut hijau panjang, dan dia memakai mahkota tua di kepalanya. Di satu sisi, dia tampak persis seperti yang diharapkan oleh seorang raja. Agung, kuat, bijaksana, tua. Sang sempat kesulitan menerima tampilan dan aura baru Gerald untuk sementara waktu. Itu sangat berbeda. Di masa lalu, Gerald memiliki aura yang baik hati namun kuat. Dia memiliki aura seorang pemimpin sejati yang dapat menyatukan orang-orang untuk tujuan bersama. Di satu sisi, aura Gerald masih terasa seperti itu, tapi ada satu perbedaan mencolok. Gairah. Gerald, dari masa lalu, memiliki semangat membara yang memotivasi semua orang di sekitarnya untuk berjuang demi perjuangannya. Orang-orang ingin mengikutinya karena mereka percaya bahwa dia dapat memimpin semua orang menuju hari esok yang lebih cerah. Kini tak ada lagi gairah dalam aura Gerald. Sepertinya Gerald telah menerima tempatnya dalam hidup dan berhenti maju. Dia puas. Dia baik-baik saja dengan keberadaannya. Dia tidak perlu menderita lagi atau mengubah keadaan. Dia baik-baik saja dengan kehidupan yang dia jalani saat ini. Saat Sang merasakan aura Gerald, dia merasakan sakit. Sang percaya bahwa Gerald akan terus maju. Bagaimanapun, Gerald memiliki dorongan yang hebat dan bakat yang luar biasa. Namun, bukan itu masalahnya. Satu pemikiran melintas di benak Sang. Apakah aku akan meninggalkan Gerald seperti Astor yang ditinggalkan? Semua perubahan masih sulit dipahami oleh Sang. Sang tidak melakukan apapun selain berlatih selama 75 tahun terakhir. Ini bukanlah sesuatu yang istimewa baginya, dan karena pikirannya selalu terfokus sepenuhnya pada peningkatan dirinya, Sang juga tidak merasakan berlalunya waktu dengan kuat. Ya,
Dia tahu kalau dia sudah berlatih lama berdasarkan perkiraan, tapi rasanya tidak terlalu lama. Dari segi perasaan, Sang merasa baru 3-5 tahun berlalu. Sepertinya Sang sedang berlibur, tetapi ketika dia kembali, semua orang tiba-tiba berubah, dan dunia menjadi berbeda. Rasanya dunia terus berjalan tanpa dia. Namun, meski Sang merasa waktu belum berlalu, semua orang merasa keabadian telah berlalu. Gerald telah mengambil kendali kerajaan. Gerald telah berhasil menggabungkan Spirit Spring Kingdom dan Storm Kingdom. Gerald telah menemukan cinta lagi. Gerald telah mendapatkan anak lagi. Gerald telah berperang panjang dan sulit melawan kerajaan kemurnian sihir. Anak-anak Gerald telah dewasa, dan salah satu dari mereka bahkan telah mencapai alam penyihir tinggi. Bisa jadi Gerald sudah menjadi kakek atau bahkan kakek buyut. Gerald telah menjalani seluruh kehidupan sebagai manusia normal, dan setiap manusia dapat merasakan berapa lama rasanya hidup seseorang. Dan Sang tidak hadir untuk semua ini. Sang juga merasakan aura Sylvia untuk sesaat, tapi dia dengan cepat meninggalkan jangkauan spirit sense-nya. Tapi untuk sesaat, Sang merasakan Sylvia, dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia rasakan. Gugup, kaget, takut, ketidakpastian. Inilah yang dirasakan Sylvia terhadap Sang. Bersamaan dengan reaksi Pangeran George, Sang kini yakin ada sesuatu yang terjadi. Dan dia yakin Gerald lah alasannya. Mata Sang menyipit saat dia melangkah melewati ruang singgasana dan masuk ke ruang tamu pribadi Gerald. Saat dia memasuki ruangan, mata Sang dan Gerald bertemu. Sang bisa melihat kekhawatiran, kegugupan, kebencian, dan ketidakberdayaan di mata Gerald. Dan Gerald hanya melihat sikap apatis yang dingin di mata Sang. Ketika Gerald melihat apa yang dia anggap sebagai sikap apatis yang dingin di mata Sang, dia mendapatkan konfirmasi yang dia butuhkan. Dia telah membuat pilihan yang tepat. Aura Gerald menjadi stabil karena penolakan terhadap Sang tetapi penerimaan terhadap situasinya saat ini. Ketika Sang melihat tatapan bermusuhan di mata Gerald, dia merasa seperti ada belati yang ditusukkan ke dadanya. Rasa sakit itu segera membangunkan amarah dan naluri bertarung Sang, dan dia menatap dingin ke mata Gerald. Untuk beberapa saat, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Apa yang sedang terjadi? Sang bertanya dengan dingin. Bukankah ini yang kamu inginkan? Gerald bertanya dengan dingin. Berhentilah bersikap ambigu, kata Sang dengan suara yang dalam. Kau tahu aku benci itu. Benarkah? Gerald bertanya dengan suara dingin sambil memalingkan muka dari Sang. Bagaimana kamu bisa mengharapkan aku mengenalmu padahal kamu tidak pernah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya? Ada apa denganmu? Sang tiba-tiba berteriak dengan marah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sudah berlatih, dan begitu aku keluar mengunjungimu, kamu bertingkah seolah aku ingin membunuhmu. Karena itulah yang akan kamu lakukan. Gerald berteriak marah sambil bangkit dari kursinya. Alis Sang berkerut karena tidak percaya dan marah. Apa? Agon memberitahuku, kata Gerald. Sang hanya memandang Gerald. Agon memberitahuku tentang anak bencana. Dia memberitahuku bagaimana kamu bisa mengendalikan kekejian dan bagaimana kekuatanmu juga meningkatkan kekuatan kekejian. Dan aku tahu kenapa kamu tidak pernah memberitahuku, Sang, kata Gerald. Sang tidak menjawab. Mengetahui rahasiamu ini seperti aku menodongkan pisau ke tenggorokanmu, kata Gerald perlahan. Jika aku memberitahu Relon saja, kamu akan mati dalam beberapa menit. Dan itu sebabnya kamu tidak pernah memberitahuku. Sang tidak menjawab. Gerald hanya melihat ke arah Sang. Kekuatanmu adalah hal terpenting di dunia, dan kamu tidak boleh membiarkan siapapun mengancamnya. Karena, jika seseorang membahayakan hidupmu, kamu akan membunuh mereka. Itulah sebabnya kamu tidak pernah memberitahuku. Kamu tidak ingin membunuhku. Kesunyian. Yah, sekarang aku tahu, dan aku sudah menerima nasibku. Aku belum memberitahu siapapun tentang hal ini. Jadi, aku ingin kamu tidak melibatkan keluargaku dalam hal ini. Anggap saja sebagai balasan atas semua bantuan yang telah kamu berikan padaku di masa lalu. Kesunyian. Bab 547, Tindakan dan Niat. Saat ini, Sang tidak yakin apa yang harus dia pikirkan atau rasakan. Dia ingin mengatakan bahwa dia terluka dan dia terkejut karena Gerald mengira Sang akan membunuhnya. Namun, kekhawatiran Gerald sebenarnya benar. Mengapa Sang tidak memberitahunya? Karena Sang takut. Bukan takut dengan apa yang Gerald pikirkan tentang dia, tapi takut Gerald membunuhnya. Sang ingin memberitahu Gerald, tapi dia ingin menjadi cukup kuat untuk melawan Gerald terlebih dahulu. Aku tidak pernah ingin kamu mengetahuinya, kata Sang perlahan. Yah, sekarang aku tahu, jawab Gerald dengan alis berkerut. Setelah beberapa saat, Sang melihat ke samping. Kamu adalah satu-satunya temanku yang tersisa di dunia ini, dan aku tidak ingin segalanya menjadi berantakan di antara kita. Kamu bersedia melakukan beberapa hal buruk demi kekuatanmu sendiri, Gerald, tapi kamu masih memiliki moral, dan kamu peduli dengan gambaran yang lebih besar, kata Sang. Saya takut jika Anda mengetahui realitas afinitas saya, Anda akan memberi tahu dunia. Saya takut Anda akan mengorbankan saya demi dunia. Apakah itu perdagangan yang buruk? Gerald bertanya dengan suara datar. Tentu saja ini bukan perdagangan yang buruk, kata Sang. Hampir semua orang akan memilih untuk melakukan perdagangan itu. Mengapa Anda ingin menghukum jutaan, bahkan miliaran orang, untuk meninggal lebih awal hanya agar teman Anda dapat melanjutkan perjalanan menuju kekuasaan? Dan itu sebabnya saya tidak bisa memberi tahu Anda.
Anda akan melakukan apa yang benar, tapi apa yang benar bukanlah yang saya inginkan, kata Sang. Gerald mendengus. Kekuasaan. Demi kekuasaan, kamu rela mengorbankan seluruh dunia, katanya dengan nada meremehkan. Kamu bahkan tidak perlu mati. Kamu cukup duduk santai, membentuk keluarga, dan menjalani hidup dengan damai. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Satu-satunya hal yang tidak bisa kamu lakukan adalah menjadi lebih kuat. Namun, bahkan dengan seluruh dunia yang dipertaruhkan, Anda bahkan tidak bersedia melakukan pengorbanan sekecil itu, kata Gerald. Kamu dingin dan egois, Sang. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, dan kamu akan menghancurkan apapun yang menghalangi kamu dan tujuanmu. Saat kita saling berpandangan tadi, aku masih ragu dengan gambaranku tentangmu. Tapi alih-alih kebingungan, kekhawatiran, aku hanya melihat permusuhan dan kebencian di matamu. Kamu menatapku seperti kamu melihat musuh. Ketika Sang mendengar itu, dia merasakan sakit yang menyengat di dadanya. Untuk beberapa saat, Sang tidak menjawab. Bagaimana mungkin aku tidak bersikap dingin dan egois dengan afinitas ini? Sang bertanya. Bekerja untuk mencapai tujuan saya berarti membahayakan semua hal yang saya pedulikan. Kekejian membunuh orang, dan aku tidak bisa mengendalikan setiap kekejian yang muncul di dunia ini. Saat aku menjadi lebih kuat, semua orang yang aku sayangi akan berada dalam risiko yang semakin besar kecuali mereka selalu berada di sampingku. Dan jika mereka benar-benar berdiri di sampingku, aku harus mengkhawatirkan nyawaku sendiri. Semakin banyak orang menghabiskan waktu bersamaku, semakin besar kemungkinan mereka mengetahui kebenaran tentangku. Sang, jangan bicara seolah kamu tidak punya pilihan. Gerald berteriak, pilihanmu bukanlah dunia atau tujuanmu. Pilihanmu sebenarnya adalah hidupmu atau kekuatanmu. Kekuasaan memang hebat, tapi apa gunanya kekuasaan saat Anda sendirian? Apa gunanya kekuasaan ketika Anda tidak merasakan apapun selain kehampaan kelabu sepanjang hari? Apa gunanya hidup dalam waktu lama ketika waktu lama yang kamu miliki terbuang sia-sia untuk begitu banyak latihan sehingga tahun-tahun berlalu begitu saja? Kau meletakkan kereta di depan kudanya, Sang. Kita tidak hidup untuk menjadi kuat. Kita menjadi kuat untuk hidup. Satu pengorbanan kecil, Sang. Hanya satu pengorbanan kecil dengan tidak berlatih lagi tidak hanya akan menyelamatkan jutaan, bahkan miliaran orang, tetapi juga memungkinkanmu menjalani kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Selama kamu tidak berlatih, kamu tidak perlu sendirian. Sang, tidak ada gunanya latihanmu kecuali karena alasan yang kamu inginkan. Gerald berteriak. Dan apakah itu seburuk itu? Sang balas berteriak dengan mata menyipit. Semua orang bisa menjadi kuat, tapi hanya aku yang tidak diizinkan. Apakah aku tidak punya hak untuk menjadi kuat seperti orang lain? Gerald menarik napas dalam-dalam. Tidak, kamu tidak perlu melakukannya, katanya perlahan. Tidak, jika hal ini benar-benar membahayakan kelangsungan keberadaan dunia. Apa gunanya menjadi kuat ketika segala sesuatu di sekitarmu berubah menjadi gurun mati? Sang dan Gerald saling berpandangan selama beberapa detik. Kamu menginginkan tujuan yang lebih besar dalam pelatihanku? Sang bertanya. Mata Gerald menyipit, bersinar. Tiba-tiba, sesuatu muncul di tangan kanan Sang, dan Sang melemparkannya ke tanah di depan Gerald. Itulah tujuanmu, kata Sang dingin. Gerald mengerutkan alisnya saat dia melihat surat panjang yang baru saja dilempar Sang ke tanah. Surat itu melayang ke arah Gerald, yang kemudian membacanya. Beberapa kalimat pertama sudah membuat Gerald sangat terkejut. Sang telah menyerahkan surat Lucius kepada Gerald. Sang hanya menunggu dalam diam sementara Gerald membaca surat panjang itu. Ini adalah bagian dari hadiah dari percobaan terakhirku, kata Sang netral, memandang ke dinding dengan ekspresi tenang. Gerald tidak menjawab karena dia masih membaca surat itu. Setelah beberapa detik, Gerald menyelesaikan suratnya, ekspresinya berubah menjadi prihatin. Apakah ini tujuanmu? Kamu ingin menjadi kuat dan menghentikan kekejian untuk selamanya? Gerald bertanya. Apakah kamu ingat ketika kita pergi ke Agon mengenai infus garis darah? Sang tiba-tiba bertanya, tidak menjawab pertanyaan Gerald. Alis Gerald berkerut. Ya, saat itu, saya bertanya kepada Anda apa filosofi Anda untuk menjadi berkuasa. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda berinvestasi pada orang-orang muda dan lemah sehingga suatu hari mereka akan membalas Anda. Anda mengatakan kepada saya bahwa, bergantung pada sudut pandang seseorang, filosofi Anda bisa baik dan jahat. Baik karena Anda membantu orang, buruk karena Anda melakukannya dengan tujuan mendapatkan imbalan. Tindakan dan niat. Saya ingin menjadi kuat karena saya ingin menjadi kuat, bukan untuk menyelamatkan dunia. Namun, ketika saya kuat, saya bersedia melakukan segala daya saya untuk menghentikan kekejian. Niat saya bukan untuk menyelamatkan dunia, namun tindakan saya akan menyelamatkannya. Pikirkan sesukamu, kata Sang datar. Bab 548, Kepercayaan. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk sementara waktu. Gerald meletakkan surat itu ke samping, dan Sang memanggilnya kembali ke dunia batinnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Gerald bertanya, maukah kamu melakukan yang terbaik untuk menghentikan kekejian? Sang mengangguk. Alasan mengapa Lucius gagal adalah Tuhan. Mereka berdua telah bertarung satu sama lain, dan Tuhan menang. Saya tidak berencana kalah melawan Tuhan. Lucius tidak tahu apa yang dia hadapi, tapi aku tahu. Lalu, Sang melihat ke arah langit-langit. Dan mungkin itulah salah satu alasan mengapa Tuhan mengirimku ke sini.
Sudah lama tidak ada Tuhan yang lain, dan Tuhan mungkin menginginkan seseorang yang bisa dia lawan. Dia tentu saja tidak mencoba menghalangiku untuk membencinya. Aku tidak tahu asal-muasal kekejian, tapi aku yakin dewa mengetahui asal-muasal mereka. Namun, dia tidak memberitahu siapapun, dan dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Faktanya, dia bahkan memberiku afinitas ini, mengetahui sepenuhnya bahwa kekejian akan menjadi lebih kuat. Meski begitu, aku ingin membunuh dewa dan menyingkirkan kekejian. Itulah tujuanku. Gerald tidak menjawab untuk beberapa saat. Bagaimana jika menghentikan kekejian memerlukan pengorbanan hidupmu? Gerald bertanya. Saya tidak tahu, kata Sang setelah beberapa detik. Saat aku membunuh dewa, aku sudah mencapai puncak kekuatan. Pada saat itu, tidak ada lagi cara untuk menjadi lebih kuat. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan saat itu. Apakah hidup saya akan hampa? Apakah saya akan merasa puas? Satu hal yang jelas, aku bukanlah seseorang yang bertahan hanya karena aku ingin bertahan hidup. Jika tidak ada yang lain selain kehampaan dan tanpa tujuan dalam hidupku, aku mungkin akan baik-baik saja mengorbankan hidupku demi dunia. Tetapi pertama-tama, saya ingin mencapai tujuan saya, dan saya tidak akan memikirkan apapun setelah saya mencapai tujuan saya. Gerald tetap diam selama beberapa detik saat dia berjuang dengan dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu? Dia bertanya. Gerald, Sang memulai, kamu bilang aku dingin, egois, dan apatis. Gerald tidak menjawab. Kalau begitu, beritahu aku. Mengapa saya tidak melarikan diri ke dunia luar selama perang saudara? Kamu ingin membunuh Dewan, apapun yang terjadi. Kamu ingin membalas dendam untuk Matteo dan George. Namun, Anda tahu betul bahwa saya memandang tujuan saya sendiri sebagai prioritas tertinggi. Tetap berada di kerajaan Sky Thunder untuk melawan Dewan adalah risiko yang tidak perlu. Aku bisa saja pergi ke arah selatan, melewati Storm Eagle Zone, melompat ke jurang maut, dan memasuki dunia luar. Tapi aku tidak melakukannya. Mengapa? Sang bertanya. Gerald memandang Sang. Saat ini, sebagian besar rasa permusuhannya telah hilang, digantikan oleh kekhawatiran dan kekhawatiran. Karena aku, jawab Gerald setelah beberapa saat. Karena kamu, ulang Sang. Aku tidak ingin melihat satu-satunya temanku di dunia ini mati. Aku tidak ingin melihatmu kehilangan nyawamu sementara aku mempunyai kekuatan untuk membantu. Aku tidak pernah melawanmu, Gerald. Aku selalu membantumu. Kamu tidak akan pernah bisa sepenuhnya yakin dengan niat orang lain, tapi kamu bisa melihat tindakan mereka, dan tindakanku mengatakan bahwa aku ada di sisimu dan aku akan membantumu. Apakah mengetahui rahasiaku mengubah dampak tindakan ini? Apakah itu mengubah fakta bahwa aku mempertaruhkan nyawaku untukmu dan bahwa kamu mempertaruhkan nyawamu demi aku? Kesunyian. Gerald hanya melihat ke tanah dengan ekspresi khawatir. Dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Aku ingin mendengar cerita dari sisimu dulu, kata Gerald pelan. Agon memberitahuku tentang anak bencana. Selama beberapa hari, aku tidak bisa berpikir jernih. Satu-satunya teman yang paling lama berada di sisiku adalah musuh semua yang hidup, termasuk aku. Untuk waktu yang lama, saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa menghargai kekuatan Anda sendiri atas keberadaan seluruh dunia. Apa gunanya memiliki kekuatan ketika seluruh dunia mati dan kosong? Anda mungkin saja menjadi manusia terlemah pada saat itu, dan itu tidak menjadi masalah. Kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Kekuasaan adalah alat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Untuk waktu yang lama, saya tidak dapat membayangkan Anda harus menjadi orang seperti apa untuk membuat pilihan ini. Saya tahu jika saya menelepon Relon saja, Anda akan mati dalam hitungan menit, dan saya mungkin bisa menyelamatkan miliaran nyawa. Namun, meskipun aku tidak bisa memberikan jawaban mengapa kamu memilih dirimu sendiri, aku tetap mempercayaimu. Sebelum saya melakukan apapun, saya ingin mendengar cerita dari sisi Anda. Saya ingin mendengar pembenaran Anda sebelum melakukan apapun. Tapi aku takut dengan jawabannya. Saya tidak bisa memikirkan pembenaran yang baik, dan saya takut mendengar pembenaran yang buruk. Jika itu terjadi, aku harus membunuhmu. Gerald menatap tanah dengan mata penuh penyesalan dan rasa bersalah. Dan aku tidak ingin melakukan itu. Jadi, aku menunggu saja. Segera setelah kamu keluar dari pelatihan, aku akan menghadapimu. Tapi kamu terus berlatih. Namun, aku tidak ingin menghubungimu. Karena, jika aku menghubungimu, aku harus membuat pilihan yang mengerikan ini. Bertahun-tahun berlalu, dan akhirnya, aku bahkan menghalangi keberadaanmu. Aku harap kamu tidak akan pernah kembali. Aku melanjutkan hidup. Saya menikah lagi. Aku punya anak. Saya memimpin sebuah kerajaan. Hari-hari kelam karena takut bertemu denganmu lagi telah berlalu, dan aku bahagia dengan hidup. Dan kemudian, kristal komunikasiku diaktifkan hari ini. Mimpi burukku telah menjadi kenyataan. Hari yang kutakutkan akhirnya tiba, dan aku tidak bisa lari darinya lagi. Hari di mana aku akan membunuhmu telah tiba. Sang tidak bereaksi. Gerald menghela nafas. Retakan. Kemudian, mana shield yang sebelumnya tidak terlihat di sekitar Gerald muncul, dan pecah berkeping-keping. Aku tidak pernah berniat mati untukmu hari ini. Aku membuat diriku tampak lemah untuk melihat reaksi aslimu. Kemudian Gerald menatap mata Sang, senyum lega terlihat di wajahnya. Tapi kepercayaanku padamu tidak salah. Anda sebenarnya punya pembenaran yang bisa saya terima.
Aku minta maaf karena meragukanmu, Sang, kata Gerald setelah kembali menghela nafas. Mereka berdua saling menatap mata. Pilihan buruk itu tidak pernah menjadi kenyataan bagimu, Gerald, kata Sang. Entah kenapa, saat Gerald mendengar suara Sang, dia merasa takut. Suara Sang terdengar seperti pria ketakutan yang berusaha mati-matian agar terdengar tenang. Tetapi pilihan yang saya takuti telah tiba, kata Sang. Gerald, aku tidak pernah melawanmu. Aku tidak pernah mencoba menyakitimu. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Sang menarik napas dalam-dalam. Tapi, hari ini, kamu berencana membunuhku. Denyut nadi Gerald bertambah cepat. Anda bertanya bagaimana Anda bisa mempercayai apapun yang saya katakan, kata Sang. Sudah kubilang padamu bahwa kamu bisa mempercayai tindakanku. Namun, bagaimana aku bisa mempercayaimu ketika tindakan dan niatmu adalah membunuhku hari ini? Kata Sang. Sang, Gerald berteriak, aku sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Aku ingin mendengar cerita dari sisimu terlebih dahulu. Kamu tidak yakin, kata Sang. Untuk waktu yang lama, Anda tidak yakin dengan tindakan Anda. Setiap saat, ada bahaya yang akan Anda alami dengan keputusan manapun. Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan, Gerald, kata Sang ketika suaranya sedikit bergetar. Kamu terlalu lemah untuk bisa menentukan. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda di masa depan? Ketika saya menjadi begitu kuat sehingga setiap kekejian yang muncul lebih kuat dari Anda, dan Anda terus-menerus hidup dalam ketakutan akan hidup Anda sendiri dan kehidupan keluarga Anda, bagaimana saya bisa yakin bahwa keputusan Anda tidak akan tiba-tiba beralih ke pihak lain? Petik 2. Keduanya hanya saling memandang. Gerald tampak khawatir, prihatin, dan sedikit panik. Sang tampak kedinginan tetapi terluka. Aku tidak bisa mempercayaimu, Gerald, kata Sang. Air mata. Setetes air mata mengalir di pipi kanan Sang. Pikiran Gerald membeku. Aku tidak bisa mempercayaimu, ulang Sang dengan suara gemetar pelan. Api hitam muncul di tempat mata kanan Sang berada beberapa detik yang lalu. Bab 549, Jalan Gelap. Angin kencang bertiup. Di atas bukit ada kastil yang rusak. Beberapa saat yang lalu, kastil ini masih utuh. Sekarang, bagian belakang kastil telah hilang. Yang tadinya sebuah ruangan kini menjadi reruntuhan. Dinding yang setengah rusak berada di belakang Sang saat matahari cerah menyinari dirinya. Matahari yang cerah tidak mencerminkan perasaan Sang, tetapi cuaca tidak mempedulikan perasaan makhluk hidup. Tubuh Sang telah menjadi sekam. Hampir seluruh ototnya menyusut hingga parah, membuatnya tampak seperti kerangka dengan hanya sedikit kulit di atasnya. Dua rongga mata yang kosong hanya memperkuat persepsi ini. Sekitar 140 tahun yang lalu, Sang mengorbankan mata kirinya. Hari ini, dia telah mengorbankan mata kanannya. Sang tidak mungkin mengorbankan lengan atau kakinya karena itu akan sangat melemahkan kekuatan pertempurannya. Organ tidak dapat dikorbankan karena hal itu akan sangat mengurangi energi kehidupan maksimal Sang. Telinga atau hidung tidak cukup untuk mencapai kekuatan signifikan apapun dengan entropi. Sang telah memutuskan untuk memilih mata. Karena spirit sense-nya, dia tidak bergantung pada penglihatan lagi. Namun, semua ini sebenarnya hanya kepentingan sekunder. Faktanya, Sang bahkan tidak terlalu memikirkan apa yang harus dikorbankan. Pikirannya ada di tempat lain. Gerald, temannya. Satu-satunya temannya, teman terdekatnya. Kehidupan Sang selalu dikelilingi oleh awan kegelapan. Afinitasnya membuatnya mustahil untuk memiliki teman atau sahabat. Tujuannya membuat dia tidak mungkin memiliki teman atau sahabat. Dia sendirian. Dunia gelap, hidupnya gelap. Namun, Sang bersedia melewati kegelapan ini. Faktanya, Sang masuk ke dalam kegelapan ini dengan sukarela. Jika dia berhenti mencari kekuatan, dia tidak perlu dikelilingi oleh kegelapan ini lagi. Tapi dia tidak bisa. Dia perlu mencapai tujuannya. Inilah satu-satunya tujuan hidupnya. Apakah dia punya tujuan lain saat itu? Mungkin, tapi sejak Sang melangkah ke jalan gelap ini, semua tujuan lainnya lenyap. Sang harus mencapai ujung jalannya, apapun yang terjadi. Konsekuensinya tidak penting. Pengorbanan tidak penting. Harganya tidak masalah. Dia ingin mencapainya. Dia harus mencapainya. Sang selalu percaya bahwa dia telah menentukan pilihannya. Dia percaya bahwa dia telah menerima jalannya. Namun dia baru menyadari berat sebenarnya dari jalannya hari ini. Selama perjalanan yang gelap dan sepi ini, Gerald seperti seorang pengunjung. Seberkas cahaya, sesuatu yang menyenangkan di tempat yang hanya berisi sikap apatis. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk berjalan di jalur tersebut. Sang memandangi tangan yang tergeletak di depan kakinya. Tangan itu memiliki cincin luar angkasa Gerald, dan Sang sengaja menghindarinya. Jika dia menghancurkan kristal komunikasi yang diberikan Relon pada Gerald, Relon akan mengetahui bahwa Gerald telah mati. Selama beberapa detik, rongga mata Sang yang kosong hanya menatap tangan itu. Dia tidak bergerak. Angin bertiup melintasi lantai yang sekarang terbuka. Matahari yang cerah tanpa ampun menyinari tempat kejadian. Dunia sangat cerah, namun Sang hanya melihat kegelapan. Sang berdiri di depan tangan itu tanpa bergerak. Melangkah, seorang wanita berjalan keluar dari bagian kastil yang masih berdiri di belakang Sang, dan matanya membelalak ngeri melihat apa yang dilihatnya. Setengah dari kastil telah hilang. Bagaimana dengan Raja Badai?
Ini adalah salah satu penyihir sejati yang bertanggung jawab mengatur segala sesuatu di kastil, dan dia telah mendengar dan merasakan keributan itu. Ketika dia melihat kulit Sang dan satu-satunya tangan di tanah, dia menarik napas ketakutan. Kemudian, dunia di sekelilingnya bergerak. Kekuatan dunia di sekelilingnya berkumpul di samping kepalanya. Sebelum dia bisa mengatakan atau melakukan apapun, kepalanya terpisah dari bahunya. Sang tidak bergerak. Rongga matanya yang kosong hanya menatap ke depan. Beberapa penyihir sejati tiba tak lama kemudian, tetapi mereka mati segera setelah tiba. Sang membutuhkan 2 menit untuk bergerak, dan satu-satunya alasan dia bergerak adalah karena dia melihat seseorang mendekat dalam spirit sense-nya. Sylvia kembali. Ada ekspresi kaget dan ngeri di wajahnya saat dia mengaktifkan mana step satu demi satu. Sang melangkah maju dan meraih tangan itu. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam dunia batinnya. Wajah Sang yang tanpa ekspresi menatap ke arah asal Sylvia. Dia tidak ingin melihatnya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya untuk terakhir kalinya. Dia juga pernah menjadi teman Sang. Dia telah menjadi istri Gerald selama 75 tahun dan ibu dari anak-anaknya. Gerald adalah ayah yang baik, dan dia adalah ibu yang baik. Gerald hanya ingin terus hidup. Sang telah menghancurkan kebahagiaan mereka hari ini. Pedang meninggalkan punggung Sang dan melayang di depannya. Sang dengan ringan melompat ke atasnya, dan sword terbang menjauh. Hanya dalam beberapa detik, Sang telah mencapai ketinggian lebih dari 8 km. Tak seorang pun dari darat akan dapat menemukannya setinggi itu di udara kecuali mereka secara khusus mencarinya dengan mata mereka. Indra roh Sang meliputi reruntuhan kastil. Sylvia telah tiba, dan dia mencari-cari di sekitar reruntuhan kastil dengan ngeri. Tidak, ini tidak mungkin. Dia pasti masih hidup. Gerald pasti ada di suatu tempat. Setelah tidak menemukan jejak Gerald untuk beberapa saat, dia segera meninggalkan kastil lagi untuk mencarinya. Dia pasti masih berada di suatu tempat. Wajah Sang yang tanpa ekspresi hanya menatap ke arah umumnya untuk beberapa saat. Kemudian, dia perlahan berbalik, dan beberapa cahaya terdistorsi berkumpul di sekelilingnya. Dalam sekejap, tubuh Sang telah lenyap. Dengan distorsi menyembunyikan tubuhnya, Sang terbang ke arah selatan. Penghalang itu menjadi aktif kembali. Sang hanya mengaktifkan domain entropinya dan terbang melewati penghalang. Para penjaga, termasuk Pangeran George, memandang ke atas dengan ngeri. Penghalang telah ditembus. Namun, mereka tidak dapat menemukan pelakunya. Pangeran George segera mengeluarkan kristal komunikasinya dan menghubungi Gerald. Dan kristal komunikasi memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki aura itu. Bab 550, Selamat Tinggal. Tidak ada yang terjadi saat Sang terbang ke selatan. Matahari bersinar terang di langit. Orang-orang melakukan pekerjaan sehari-hari dan bertemu dengan teman-teman. Para prajurit berburu di hutan belantara secara berkelompok. Itu adalah hari yang sibuk seperti hari lainnya. Dibandingkan dengan 75 tahun yang lalu, kerajaan Storm saat ini jauh lebih baik. Orang-orang tampaknya tidak terlalu khawatir, dan mereka sudah kembali ke diri mereka sebelumnya sebelum Dewan mulai menekan para prajurit. Kerajaan telah berubah menjadi seperti ketika Sang baru saja tiba di dunia ini. Pertumbuhan, inovasi, kemajuan, kemakmuran. Ini adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan Storm Kingdom saat ini. Gerald telah melakukan pekerjaan luar biasa. Seperti yang diharapkan. Sang terbang melintasi zona kuda guntur dan melihat ke bawah. Dia bisa melihat kuda guntur berjalan-jalan di dalam salah satu kota, beberapa anak bermain dengannya. Sang ingat bagaimana Gerald telah memberikan yang terbaik untuk melindungi Sang dari mata kuda guntur. Setelah beberapa saat, Sang meninggalkan zona kuda guntur dan memasuki zona Adamantite Behemoth. Sang melihat kota baru sekitar 10 km jauhnya dari tanduk Adamantite Behemoth, lebih jauh dari kota sebelumnya. Sang ingat bagaimana dia menghancurkan kota. Saat itu, Gerald telah memberitahu Sang bahwa dia menyesal. Gerald mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas kematian semua orang ini dan Sang tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu, Sang mencapai zona Empress Cobra. George telah meninggal di dewan di sini, dan Sang juga ingat percakapannya dengan Gerald saat melakukan perjalanan ke Raja Sky Thunder untuk pertama kalinya. Sebagian besar percakapan terjadi di sini. Untuk pertama kalinya dalam perjalanannya, Sang berhenti di udara. Kemudian, dia terbang ke arah barat, menuju zona Ice Wyvern. Sang melewati perbatasan 3 arah dan memasuki zona Ice Wyvern. Sang melihat kota tempat dia menukar kayu es, Blizzard's Edge. Dia melihat alam liar selatan, tempat penjaga memperingatkan Sang tentang para bandit. Dia melihat alam liar tengah. Sang juga melihat alam liar utara, tempat dia hampir menabrak kereta luncurnya. Sang melihat tempat di mana dulunya desa dengan kayu es itu berada. Tidak ada desa lagi di sini. Dan yang terakhir, Sang melihat Taman Gerald. Landak buah tanah telah tiada, tetapi segala sesuatunya tampak sama seperti dulu. Sang melihat babi hutan, serigala, hama kucing, dan beberapa binatang buas dan hewan lainnya. Saat itu, Sang telah mengalami kesakitan fisik yang luar biasa dalam upayanya menjadi lebih kuat. Dia lebih memilih rasa sakit fisik daripada rasa sakit emosional. Sang mengarahkan wajahnya yang tanpa ekspresi ke salah satu bagian pegunungan. Di sanalah dia bertemu Gerald. Sang telah berhati-hati terhadapnya, dan dia menjunjung tinggi kekuatannya.
Disinilah semuanya dimulai. Tak seorang pun menyangka bahwa bocah lelaki yang ditemukan Gerald di salah satu kebunnya akan tumbuh menjadi sahabatnya dan kemudian menjadi pembunuhnya. Saat itu, Sang memanggil sesuatu. Itu adalah lambang yang diberikan Gerald padanya ketika dia menerima misi untuk menemukan anak buah Duke Mithril. Setelah beberapa saat, Sang terbang ke arah tenggara lagi. Dia melewati perbatasan. Dia melewati jalur peternakan, di mana dia melihat sepasang anjing peternakan. Sang melihat hutan liar. Dia ingat keturunan Storm Eagle, General Stade Vanishing Snake, dan Chuck McGinnis. Masa muda Sang memang menyakitkan, namun juga dipenuhi dengan banyak orang dan pertemuan yang mengasyikkan. Sang melihat Wastelen dan ingat menemani Sarah, Astor, dan Elver di gua. Dia ingat Soran datang untuk membantu Sang dan menempatkan mereka bertiga di bawah kontrak ajaib. Akhirnya, Sang mencapai surga prajurit. Dia ingat semua guru. Loran, lelaki tua yang menjaga gerbang pada malam hari dan mengajar kelas Caterpillar. Guru Niria, guru yang mengajar tentang binatang dan yang telah membantu Sang dengan biji kegelapan. Wakil Dekan Soran, Viera, Wakil Dekan Ranos, George. Semua orang ini telah meninggal. Guru Mervyn, Sang teringat percakapannya dengan Guru Loran dan Guru Mervyn selama hari kekacauan kedua. Sang, kekuasaan mungkin menjadi tujuan utamamu, tapi kamu tidak boleh melupakan masa-masa setelahnya. Dan menurut pendapatmu, apa yang harus aku lakukan? Dapatkan sebuah tim. Bergabunglah dengan tim pemburu. Ikut serta dalam misi kelompok. Cobalah untuk tidak menolak undangan jika seorang kenalan memberi Anda satu. Intinya, hanya satu hal. Lebih banyak berada di antara orang-orang. Pada akhirnya, semuanya terserah padamu. Itu keputusanmu. Aku hanya menyarankan agar kamu mencobanya, dan aku tidak akan memaksamu. Bahkan jika kamu memutuskan untuk mengabaikan semua yang aku katakan hari ini, hubungan kita tidak akan berubah. Kamu adalah salah satu muridku. Aku adalah salah satu gurumu. Sang masih mengingat percakapan itu dengan jelas. Masa depan Sang belum ditentukan saat itu. Dia memiliki semua pilihan yang tersedia baginya. Untuk sementara, Sang hanya melihat Akademi Prajurit di surga prajurit. Ini sudah menjadi rumahnya sejak lama. Kemudian, Sang terus terbang menuju selatan. Dia melihat ngarai dan teringat akan penyu gunung meledak raksasa yang mengancam kota saat itu. Sang terbang lebih tinggi ke langit untuk menghindari indera roh dan jangkauan binatang buas yang kuat. Sang melihat kawah, tempat di mana semua monster tahap jalan sejati berada. Dia terus terbang. Kawah terus meluas untuk beberapa saat, dan Sang bahkan mulai melihat binatang yang sangat besar dan menakutkan. Binatang buas agung. Sang menghindari melihat mereka dari dekat. Binatang-binatang itu tidak memperhatikannya. Akhirnya, tidak ada lagi binatang buas untuk sementara waktu. Dan saat itulah Storm Eagle yang sangat besar memasuki Spirit Sense Sang. Storm Eagle tergeletak di tanah, wind mana dalam jumlah mengerikan keluar dari tubuhnya. Itu benar-benar sangat besar. Bahkan setelah sekian lama, Storm Eagle masih tetap mengesankan. Sang terbang melewati Storm Eagle yang sangat besar. Dan 2 menit kemudian, Sang mencapainya. Jurang maut. Di depan Sang hanya ada tebing tak berdasar, dan semua yang ada di depannya tertutup awan. Rasanya seperti dunia telah berakhir. Untuk sesaat, Sang berhenti. Dia berbalik ke arah utara. Zona Badai Elang. Kerajaan Sky Thunder. Daerah 23. Dia ingat kehidupan yang dia jalani di sana. Area 23 telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan Sang bertanggung jawab atas banyak perubahan tersebut. Sang mengingat semua hal yang menjadi keterikatannya di area 23. Semuanya telah hilang, mati, atau berubah drastis. Sang mengingat kenangan yang dia buat di area 23. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia berbicara. Saya tidak menyesali keputusan saya. Saya hanya menyesal tidak menyadari kebenaran jalan saya lebih awal. Sang berbalik menuju abyss lagi. Saya adalah musuh dunia. Tidak ada seorang pun dalam hidupku. Saya telah meninggalkan segalanya supaya saya dapat memperoleh kesempatan menjadi ketuhanan. Saya ingin kekuatan, dan kekuasaan membutuhkan pengorbanan. Selamat tinggal, semuanya yang masih mengenalku. Namaku Sang, tapi aku bukan Sang. Dan kemudian, Sang melompat ke jurang maut. Dia meninggalkan area 23 dan memasuki dunia luar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.